Selamat pagi, sobat rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut part 2 sobat ya. Jadi itu untuk kardusnya sudah sobat ya, di belakang itu. Nah, tadi udah ini. Kemudian, oh ya sobat, dalam pemakaian sobat, walaupun di dalam indoor ataupun apalagi di outdoor gitu ya sobat, biasanya kami tambahkan ini sobat, penutup cover gitu ya, untuk mesin lasnya agar lebih eh, lebih terlindungi gitu ya sobat. Jadi dikasih tambahan untuk ini ya sobat, seperti ini sobat. Biasanya kami pakai kardus atau pakai apa yang untuk menutupi cover mesinnya sobat, apalagi dalam posisi di outdoor gitu ya sobat, dengan terkena panas sinar matahari langsung ya, itu ada baiknya dihindari sobat. Kami nggak pernah sobat mesin lasnya terkena sinar matahari langsung, karena kan mesin las ini kan ampernya cukup besar. Ketika listriknya itu kan ampernya besar, secara otomatis juga akan menimbulkan panas gitu sobat, karena arus listrik besar kan cukup besar akan menimbulkan panas. Lah mesin ketika bekerja juga optimal, apalagi untuk pengelasan yang kontinu tidak ada jeda gitu kan, beliau kerjanya optimal terus. Lah itu kalau semuanya posisi di kena sinar matahari langsung outdoor, itu akan tambah panas lagi sobat. Jadi takutnya overheating gitu ya sobat, takutnya amit-amit modulnya atau panelnya atau motherboardnya ada komponen yang meleleh, amit-amit ya sobat, kemudian konslet mesinnya, motherboardnya malah amit-amit bermasalah, trouble gitu ya sobat, amit-amit nggak minta. Jadi kami sangat jarang, nggak pernah malah di mesin las itu posisi kena sinar matahari langsung dibiarkan. Ketika bekerja juga pasang kanopi atau pasang pagar, itu boleh boleh apa boleh boleh yang berjalan selama ini nggak pernah sobat. Jadi selalu kami cover, taruh di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari. Harapannya agar beliau tidak overheating, tidak terlalu panas mesinnya, internal maupun dari faktor eksternal. Kami kasih cover sederhana saja sobat, dengan kardus itu sudah cukup membantu sobat. Terus kemudian juga beliau dengan di cover, yang penting bagian untuk ini ya sobat, ada kipas itu, bagian jendela-jendela kipasnya jangan tertutup ya sobat, supaya sirkulasi pendinginan dari kipas dari dalam mesin menuju keluar lancar juga sobat. Walaupun tercover tapi tetap lancar gitu sobat. Itu bagian kisi-kisi yang pembuangan panas untuk merilis panasnya dari dalam dengan kipas, itu jangan disumbat ya sobat ya, amit-amit jangan disumbat, jangan ditutupi. Jadi masih lancar lah sirkulasi udara, rilis panas dari mesinnya ketika bekerja sobat. Jadi itu sobat, menggunakan covernya sederhana saja. Kemudian ketika dikasih cover, kalau semuanya kita berdekatan dengan media kerja yang sedang digerinda, dipoles, maupun di mesin potong, mesin gerinda, itu percikan dari besi yang dari gerinda itu, dari proses poles maupun dari proses potong, percikan itu tidak mengenai ke bodi mesin lasnya gitu ya sobat. Karena percikan dari potong mesin gerinda potong, mata potong maupun yang poles itu kan ada percikan apinya sedikit gitu ya. Jadi itu lama-lama akan ini sobat, akan tergores untuk bodi dari mesin lasnya. Kemudian berikutnya takutnya percikan-percikan dari sisa-sisa potongan mesin gerinda maupun poles, takutnya masuk ke ini sobat, jendela-jendela ventilasi rilis untuk panas sirkulasinya sobat. Takutnya ada yang masuk ke dalam, kemudian amit-amit nggak minta sobat, mengenai komponen yang di dalam, atau minimal berdebu. Jadi di dalam lebih berdebu karena masuknya percikan debu itu dari potong mesin gerinda maupun poles. Ya itu takutnya malah ini ya sobat, mesinnya jadi trouble. Jadi di cover sobat, biasanya kami cover dengan kardus biasa seperti ini udah cukup ya sobat ya. Cover juga yang ini cukup, kardus segini juga cukup sobat, mantap juga. Untuk yang besar juga mantap juga.
Nah, minimal gitu sobat. Atau mungkin ada yang lebih representatif, lebih baik untuk covernya, monggo aja sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kemudian untuk ini sobat, untuk topeng weldingnya itu ya sobat ya, ada yang otomatis sama yang manual ya. Biasanya yang ini sobat, nah, ini yang otomatis ini ya sobat ya, otomatis untuk yang pengelasan sobat tinggal diatur. Untuk baterainya, di pengecekan baterainya masih ada apa tidak, di tombol tes ini nanti beliau menjadi gelap atau tidak, biasanya dari sini sobat, dari tes ini itu ada baterainya di dalam sini sobat. Baterainya baterai kancing ya, bulat gede. Terus kemudian ini ada apa namanya, tingkat kegelapan dan tingkat gelapnya layarnya ini sobat, sensitifnya. Terus kemudian ini untuk jeda waktu beliau respon dari pengelasan itu akan berapa detik, itu dapat diatur ya sobat ya, cepat lambatnya ya sobat. Kemudian ini untuk dapat untuk las otomatis maupun untuk layarnya otomatis gelapnya itu berhenti dengan dipindah ke menu yang gerinda gitu ya sobat ya. Nah ini ke sebelah sini sobat. Terus kemudian untuk gelapnya ini sobat diatur juga dapat dari sini sobat. Ini pengaturannya dari pengaturan gelapnya sobat. Nah, optimalnya di ini, di posisi ini. Kemudian ini ada ini ya sobat, panel surenya ya untuk membantu pengisian baterainya sobat. Kemudian ini layarnya. Nah, baterainya di sini sobat. Tinggal dibuka pelan-pelan ya sobat ya. Ini aja sobat, pelan-pelan, hati-hati, jangan dipaksa ya sobat, takutnya pengaitnya, penguncinya copot atau pecah lepas itu ya, takutnya amit-amit nggak minta sobat. Nah ini baterainya di sini sobat. Nah ini sobat, baterainya baterai ukuran berapa ini ya? Ukurannya sebentar sobat. Ini baterainya ukuran, tulisannya kecil sobat, lithium CR2450 sobat. Mudah-mudahan terlihat sobat. Terlihat apa tidak ya? Nah itu sobat. CR2450 sobat, tipe baterainya agak tebal juga. Ini diameternya berapa nih? Diameternya baterainya itu sekitar 24,1 mm ya sobat ya, kurang lebihnya ya. Terus kemudian untuk tebalnya, nah ini sobat, tebalnya sekitar 4,5 mm sobat. Nah, ini kebetulan dari Sony ya sobat ya, kebetulan dari Sony. Iya 24,2 mm sobat untuk lebar diameternya, untuk tebalnya 4,5 atau 4,6 mm sobat. Oke. Ini tinggal dimasuk ini sobat. Oke. Kemudian dimasukkan lagi sobat. Ini posisinya gini sobat. Ini kutub positif negatifnya disesuaikan dengan mesinnya saja ya sobat ya. Nah, ini kebetulan mesinnya positifnya posisi di atas sobat. Kutub positifnya kemudian masuk. Nah, terus kita coba sobat dengan tombol tesnya. Oke, nyala sobat, responsif. Kemudian kita pasang lagi, pasang kembali sobat. Karena ini konektornya kan dari plastik ya sobat ya, jadi hati-hati ya sobat. Telaten pelan-pelan saja, tenaganya kecil saja tenaganya. Sebentar sobat.
oke, masuk. Kemudian ini yang bagian atas dulu masuk, oke. Terus samping kanan, samping kiri tinggal ditarik dikit ya sobat, udah langsung mengunci. Ini sobat, mantap. Oke. Kemudian ini sobat ada modifikasi sedikit sobat, karena di sini kan bautnya dari plastik gitu ya sobat ya. Jadi ini kan modul-modulnya pengaitnya itu semua plastik sobat. Biasanya karena usia udah berapa tahun itu plastiknya terkadang ini ya sobat, getas gitu ya, pecah gitu ya. Nah ini sobat punya persediaannya sobat, untuk bautnya untuk satu rangkaian ini ada ya sobat ya. Kemudian untuk lebih nyamannya sobat ketika penggunaan ini, kadang-kadang kan karena ini bautnya dari plastik itu mudah kendor ya sobat, agak mudah kendor ya, jadi naik turun. Lah itu agak nggak nyaman sobat ketika naik turun. Kami modifikasi sederhana saja sobat, kasih pengikat gitu ya supaya tidak naik turun lagi dengan kawat atau dengan tali rafia, tinggal dipanjangkan dipendekkan sesuai dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya, besarnya nyamannya di posisi di mana. Itu sobat untuk yang ini, untuk yang otomatis pengelasan. Kemudian untuk yang manual ini sobat, ini kan dapat bawaan dari General AR Inverter ini. Ini kami manfaatkan untuk proses gerinda potong ya sobat, pemotongan besi dengan gerinda tangan, mata potong maupun yang poles sobat. Nah, karena harapannya juga jadi kepala sama wajah terlindungi sobat, lebih percaya diri sobat kalau menggunakan model seperti ini ketika untuk potong besi dengan mesin gerinda tangan maupun poles gitu ya, gerinda poles. Itu percikan ataupun amit-amit ya sobat, percikan dari sisa potong gerindanya itu besinya tidak amit-amit sobat, lebih aman, tidak terkena ke arah wajah maupun kepala gitu sobat. Itu kemudian takutnya juga piringan dari mesin gerindanya, mata gerinda potongnya itu karena sudah digunakan memotong besi kemudian agak tipis, takutnya jepret sobat, jepret kemudian ada sepihannya yang terbang gitu ya sobat, takutnya itu sobat. Jadi amit-amit tidak minta sobat. Jadi ini cukup efektif, nyaman, lebih percaya diri ketika proses potong besi maupun poles sobat. Kami selalu menggunakan ini sobat, ngaweka ini sobat, menjaga ya sobat ya, menjaga. Nah, ini juga sama sobat, ini bautnya dari plastik, ini konstruksinya banyakkan dari plastik. Biasanya tak berjalannya waktu usia getas sobat, pecah gitu ya. Nah itu disediakan persediaannya juga. Terus kemudian karena ini bautnya dari plastik, ketika kita kencangkan terlalu kencang ya takutnya amit-amit sobat, dratnya dol gitu ya, aus gitu sobat, atau plastiknya takutnya dudukan ulirnya pecah gitu sobat. Jadi akhirnya daripada ini naik turun nggak nyaman ya, sama sobat dengan ini metode sederhana aja sobat, dibolongin tengahnya, dikasih kawat ataupun tali untuk pengikat, penguat gitu sobat. Kalau kurang panjang kurang pendek tinggal di setel di talinya ini sobat. Ini cukup membantu ya sobat ya, untuk keamanan lah ya, safety first sobat, safety first. Jadi ini jarang untuk menggunakan pengelasan manual sobat, karena ini cukup gelap ya sobat, dan tidak otomatis. Kalau yang ini kan otomatis, ketika sudah tidak mengelas akan terang lagi ya. Ketika kita memposisikan media posisi sudut yang akan dilas, ketika belum menyala kan masih terang. Nah, itu lebih mempermudah nitiknya pertama untuk pengelasan sobat dengan yang otomatis. Tapi kalau dengan yang manual kita tutup gini, tidak terlihat sobat untuk posisi lokasi titik pengelasan awalnya itu agak butuh penyesuaian sobat. Kalau nggak terbiasa agak sulit sobat. Ya itu sobat, itu untuk topeng weldingnya. Kemudian untuk ini sobat, kabel tambahan untuk oloran untuk mesin-mesin las, karena ampernya besar, wattnya cukup besar. Ini ya sobat, seyogianya menggunakan kabel oloran, kabel tambahan panjang ini dari sumber daya listriknya, menggunakan kabel yang kawat ya sobat.
lebih kuat yang kawat sobat daripada yang serabut. Kalau yang serabut mungkin untuk watt-watt yang kapasitasnya kecil gitu ya, menengah, middle low mungkin oke lah. Tapi kalau untuk yang ampernya cukup besar, wattnya cukup besar, ada baiknya menggunakan seyogianya menggunakan kabel yang kawat sobat, di dalamnya kawat gitu ya, tembaganya bentuk kawat bukan serabut. Nah, itu minimal biasanya kami di 1,5 m/2 ya untuk tebalnya kabel kawat tembaga di dalamnya, atau lebih dari itu sobat. Yang ini kebetulan 2,5 sobat, atau mungkin menggunakan lebih dari 2,5 juga monggo sobat, lebih lebih safety juga, lebih nyaman juga ya sobat. Arusnya juga, arus listriknya juga lebih lancar juga, kalau posisi tembaganya besar kita juga menyesuaikan dengan kapasitas ampere listrik dari mesin lasnya sobat. Jadi ini kebetulan 2,5 juga digunakan untuk kabel genset sobat, genset yang 5200 apa ya, apa 5500, itu menggunakan kabel yang sama. Ini kami gunakan multifungsi sobat. Terus kemudian ada kabel roll biasa, ini biasanya untuk mesin gerinda maupun mesin bor gitu ya sobat, bor tangan maupun gerinda tangan sobat, itu olahraganya pakai yang kabel roll ini yang serabut dalamnya ya. Karena kan mesin gerinda maupun bor kan biasanya di range-nya 350 watt sampai 400 watt ya sobat, itu masih di bawah 500 biasanya masih oke lah untuk kabel yang serabut ya. Serabutnya juga yang 0,75 atau di atas 0,75 ya sobat ya, itu lebih baik lagi. Yang mungkin yang 1,m/2 ataupun yang di atasnya itu monggo sobat. Ini kebetulan 0,75, terus dimodif juga menggunakan kabel yang dari Kitani atau dari keluaran Eterna ya sobat. Itu kami juga ada kontennya juga sobat untuk upgrade kabel roll, dioptimalkan untuk besaran kabelnya, karena kabel bawaan dari kabel roll biasanya itu kabelnya agak kecil ya sobat ya, biasanya 0,5 ataupun 0,75, tapi serabutnya lebih lembut, lebih kecil gitu ya sobat, biasanya gitu sobat. Tapi ya tergantung juga tergantung juga keluaran dari pabrik kabel rollnya ya sobat. Ada juga yang kabel roll yang bawaannya sudah kabel di dalamnya serabutnya cukup tebal, cukup kuat, itu ada juga sobat ya. Biasanya harganya dananya lebih besar sobat. Kalau yang kabel serabutnya lebih tebal, lebih kuat, itu lebih kaku, itu biasanya lebih dananya lebih besar sobat untuk kabel tembaganya itu sobat. Terus kemudian ini ya sobat, untuk untuk elektrodanya ya sobat, sticknya ya. Sebentar sobat. Untuk yang mic ini sobat, untuk stang yang mic itu, ini kami masih menggunakan ini sobat ya. Ini juga sudah ada ininya juga sobat, sudah ada kontennya juga sobat. Tagwell gasless flux core, untuk ukurannya 1 mili. Ini yang satu udah kosong. Ini 1 kilo ya sobat ya. Tapi ya cukup hemat juga sobat. Cukup banyak yang dilas juga ya, dengan posisi 1 kilo aja sudah cukup banyak media posisi pengelasannya ini. Terus kemudian yang masih barunya posisi, nah ini ada baiknya jangan dibuka ya sobat ya, karena kawatnya ketika dibuka gulungannya akan sobat, akan longgar banyak gitu ya sobat, sampai copot gitu ya, sampai longgar gitu ya. Jadi ada baiknya posisi jangan dibuka sobat, karena walaupun ada pengikatnya ya, ada baiknya kalau ini pengikatnya dicopot langsung sobat, langsung copot, istilahnya apa ya sobat ya, karena kawatnya kan posisi ditarik gitu sobat, ketika dibuka dia akan terurai sobat. Nah itu bahasa yang lebih tepatnya akan terurai sobat. Jadi ada baiknya jangan dibuka ya sobat. Untuk kalau dibuka ya langsung dipasang ke mesinnya sobat, ada baiknya langsung dipasang ke mesinnya, ke stang mic-nya itu ada baiknya gitu sobat. Kemudian ada yang bawaannya juga sobat, bawaannya itu yang ini AWS
E71T GS strip GS gasless ya sobat ya. Ini kabelnya lebih, nah ini sobat, nah ini kabel lebihnya ya sobat ya. Nah ini kabel yang AWS itu lebih abu-abu sobat. Kalau yang Tagwell ini lebih kimpling sobat, lebih mendekati seperti stainless gitu ya sobat. Terus kemudian lebih kaku juga, sedikit lebih kaku. Kalau yang ini lebih lentur dikit. Ya bedanya nggak banyak sobat, tapi lebih lentur. Mungkin kandungan silvernya lebih sedikit, aluminiumnya lebih banyak. Yang ini kandungan aluminiumnya sedikit, silvernya lebih banyak, peraknya gitu ya sobat. Mungkin seperti itu sobat, kemungkinan. Terus untuk pengaplikasiannya sobat, yang ini lebih cepat leleh ya sobat ya. Jadi mungkin yang ini karena kawatnya lebih kaku dan kandungan peraknya mungkin lebih banyak, beliau lebih tahan juga ya sobat. Tinggal kalau semuanya ya ini faktor kebiasaan juga ya sobat. Kalau udah kulino terbiasa mungkin bisa menyesuaikan sobat. Jadi atau mungkin dapat juga di pengaturan ampernya sobat, dikecilkan kalau semuanya kawatnya itu lebih cepat cair, lebih cepat meleleh, tinggal dikecilkan untuk ampernya, listriknya itu juga akan berpengaruh juga ya sobat ya. Jadi ya monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini juga sama 1 mili sobat. Kemudian ketika pengelasan karena beliau lebih cepat leleh, ini sobat, kalau agak kadang-kadang ketika beliau sudah leleh, jadi kan nggak nempel ke media kerjanya, arus listriknya nggak mengalir, jadi seperti tersendat gitu ya sobat. Tapi kalau ujung dari stangnya, mic-nya ini cukup dekat, terus kemudian arus listriknya lancar, beliau melelehnya juga nyaman juga, lancar juga, tidak tersendat. Jadi itu sobat. Tapi kalau yang kimpling ini karena mungkin beliau lebih kuat sedikit, kita stang mic-nya nggak terlalu dekat pun beliau masih tahan gitu ya sobat, nggak terlalu cepat leleh ya. Itu juga faktor kebiasaan juga ya sobat ya, faktor kulino juga, tinggal penyesuaian saja sobat. Kalau untuk hasilnya, karena beliau lebih kimpling, yang ini Tagwell, hasil lasnya juga ketika digerinda besinya juga lebih kimpling juga sobat. Kalau yang ini agak abu-abu dikit lah ya, bedanya nggak banyak sobat, tapi agak berbeda dikit. Nah, itu mungkin karena bahan material dari kawatnya juga berpengaruh sobat terhadap hasil lasnya. Tapi kalau untuk kuatnya ya tetap kuat sobat, tetap hasil pengelasannya juga tetap cukup optimal gitu sobat. Kemudian untuk ini sobat, untuk elektrodanya sobat, ini elektrodanya yang dari Kobe Steel, ini ukuran 2,6 mm ya sobat. Itu biasanya kami gunakan untuk yang mesin las besar ini ya sobat, yang jenis ARC ini yang 200 ampere itu ya. Tinggal disesuaikan untuk ampernya untuk melelehkan stick elektrodanya ini sobat, dari Kobe. Ini kebetulan habis sobat. Kemudian untuk yang ini sobat, untuk yang ukuran 2 mm ini ya sobat, 2 mm itu dari Nico Steel welding electrodes. Nah ini dapat digunakan untuk semuanya sobat ya, baik yang mic, karena mic-nya juga fiturnya menunya dapat untuk MMA juga, MMA yang 120 ampere ini. Untuk yang general ARC inverter tick-nya ini juga kan 200 ampere, lebih ini juga ya, tetap lebih ringan lagi bagi mesin yang besar itu sobat. Untuk elektroda sticknya yang ukuran 2 mili sobat. Nah ini sobat, biasanya gunakan itu, nah besarnya segini ya sobat, untuk 2 mili ya. Ini kalau yang 2,6 ini ada sobat, tapi sebenarnya ini khusus untuk besi stainless ya sobat. Tapi untuk besarnya kawat ini sama sobat, ukuran 2,6. Coba kita ini ya sobat, ukur ya. Ini 1,8 2 mm sobat, yang ini 2 mili ya.
Terus kemudian yang ini sticknya lebih tebal, lebih diameter lebih gede, itu sekitar 2,5 2,6 ya sobat, 2,5 2,6. Ini ada penanda warnanya kuning, biasanya untuk ini sobat, stainless ya, besi stainless. Begitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Kita lanjut ke part berikutnya sobat, untuk menghidupkan sobat, untuk lihat ya sobat, untuk panelnya cukup banyak sobat, digitalnya cukup lebar. Mudah-mudahan bermanfaat sobat, terima kasih.